Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin udah kenal ya, gue Masno. Kali ini gue mau mulai serius garap YouTube. Ya, sebenarnya dari dulu udah serius, tapi terlalu serius aja, nggak update. Nah, sekarang mau update nih ceritanya. Jadi kali ini kita mau bikin konten belajar bareng Masno. Ini Mas mau bikin akademi ya, mudah-mudahan kedepannya ya, Mas No Center Academy. Kita akan belajar pengantar desain grafis. Karena jujur saya itu adalah guru dan dosen desain grafis di sekolah dan pernah di kampus ya. Jadi ya sebenarnya dulu dosen, sekarang karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan, jadi saya mengundurkan diri jadi dosen dan menjadi seorang pengusaha di bidang desain, lalu ditawarkan untuk mengajar kembali dan sekarang jadi guru desain grafis gitu. Jadi curhat ya, udahlah lanjut aja. Jadi sebenarnya nggak usah kenalan ya. Nah, tapi teman-teman wajib subscribe dulu nih sebelum kita belajar. Subscribe lah, lumayan kan buat nambah AdSense. Pokoknya terserah, kalau bagus ya subscribe, enggak juga nggak apa-apa, asal jangan di blok aja YouTube-nya ya. Oke, panggil aja Mas No. Mas No ini adalah seseorang yang biasa aja, tapi sebenarnya luar biasa. Tapi karena keluar biasanya itu jadi orang menganggapnya biasa aja. Udah masa itu orang biasa lah intinya gitu ya. Oke, di awal pertama saya akan menjelaskan apa itu desain grafis ya. Teman-teman tahu kan, desain itu adalah sebuah perancangan ya, sementara grafis itu kalau kita lihat gambar, tulisan atau apalah gitu. Jadi ada beberapa istilah grafis itu terkait dengan gambar, tulisan, biasanya disebut dengan graphic image atau citra ya. Grafik tuh macam-macam, nggak cuma gambar, bisa lukisan, bisa foto, bisa tulisan tangan, itu grafik ya. Grafik dalam istilah komputer adalah gambar digital yang bisa dimanipulasi ya. Hasilnya itu biasanya hasil foto kamera jepret kita masukin ke komputer, kita olah di software desain, programnya ada ya. Nah itu udah jadi desain grafis sebutannya. Sebenarnya jangan mengedit foto di komputer, itu udah nyebutnya desain grafis ya. Nah kesini sini orang nyebut kerjaan desain grafis itu semakin spesifik ya, mungkin lebih ke arah bagaimana cara dia mendesain sesuatu supaya terlihat lebih bagus lah gitu ya. Nah banyak tipenya dan perangkat lunak sebagai pengolahnya ya. Perangkat lunak kan software tadi saya bilang ada banyak ya. Secara teoritis definisi desain grafis adalah kombinasi kompleks dari kata-kata dan gambar, angka dan grafik foto ya. Lalu dengan menggabungkan elemen sehingga sesuatu yang khusus mewujudkan atau sesuatu yang mudah diingat. Sebenarnya nggak jauh beda dengan kalian membuat sebuah gambar itu unik dan bisa dijual atau bikin orang selalu teringat, oh gambarnya si ini nih. Nah gitu. Kalau itu kata Jessica Heflan ya, orang luar. Kalau orang Indonesia ada Pak Suyanto ya, itu tetangga saya dulu. Jadi aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri ya. Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberi kebebasan pada desainer untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Artinya adalah desain grafis ya, adalah sebuah rancangan gambar yang kalian bikin itu tujuannya adalah satu, komunikasi sebuah pesan.
Nggak heran makanya jurusan kuliah ada tuh desain komunikasi visual. Sebenarnya juga itu nggak beda jauh dengan desain grafis ya, karena dalam bentuk desain dia mengkomunikasikannya secara visual, secara visual itu terlihat ya. Nah, kalau ini adalah, kalau desain grafis adalah cukup dengan mengkomunikasinya kan sebagai sebuah pesan. Dari desain dikomunikasikan sebuah pesan, gambar atau apapun itu tujuannya. Ya mirip-mirip sama iklan lah. Ya, konsep desain grafis itu meliputi komunikasi visual. Saya bilang tadi itu ada jurusannya kan, desain komunikasi visual. Biasa disertai teks atau gambar untuk menyampaikan informasi. Kedua, karya yang indah. Teman-teman coret-coret di tembok, gambar mural bagus, itu udah disebut dengan desain grafis ya. Mencakup kemampuan kognitif. Yang ketiganya, keterampilan termasuk tipografi. Tipografi itu pengolahan kata-kata, tulisan jadi desain bagus. Lalu pengolahan gambar dan page layout ya. Mengolah tampilan huruf dan ruang komposisi untuk menciptakan suatu rancangan yang efektif dan komunikatif. Yang kelima, desainer grafis memiliki kelebihan untuk menuangkan ide dengan menggunakan indera, alat tradisional seperti pensil atau tinta, dan modernnya seperti komputer ya. Jadi kalian tuangin nih ide-ide kalian pakai indera lukis ya, pakai tangan, indera gerak, sama mata kalian gambar. Bisa pakai ke alat ya, bisa juga dengan software. Saya bilang tadi sejarahnya nih, kenapa ada sih desain grafis ya. Sejarah itu jauh udah sebelum industrialisasi itu dari gambar sederhana. Jadi sebelum zaman industrialisasi kita nyebutnya itu relief ya. Kalau teman-teman main ke candi itu ada relief segala macam. Nah itu adalah gambar-gambar sederhana ya. Contoh itu aja sih sebenarnya untuk komunikasinya ya kan. Lalu masa industrialisasi grafis, nah ini udah mulai ada cat, udah ada bahan pewarna, udah mulai ditemukannya kertas di situ zaman itu. Nah udah mulai gambar tuh orang nulis, tempelin di tembok atau nulis di pelepah kayu kayak gitu lah pokoknya. Nah tahun 30-an muncullah industri periklanan. Di situ udah masifikasi itu adalah mulai memperbanyak cetak, udah adanya mesin cetak ya, memperbanyak gambar desain segala macam. Jadi cukup satu gambar diperbanyak, udah ada alatnya, udah ada mesinnya. Nah lalu udah ada tuh spesialisasi keahlian khusus tuh, orang yang khusus gambar di situ. Dan udah mulai jadi industri penjualan koran, industri apalagi dulu, industri pencetakan iklan segala macam. Nah kesini-sini ada era elektronik ya, itu adalah revolusi komunikasi dalam bentuk elektronik nih, TV, radio segala macam ya. Tapi kalau radio bukan desain grafis sih jatuhnya, iklan ya. Jadi yang visual aja kalau desain grafis itu ya. Lalu ke sini-sini makin canggih, kita sebutnya dengan digital imaging. Itu udah menggunakan sistem yang namanya computer base ya, global community, global market, dan global network. Maksudnya adalah dengan adanya internet kita udah bisa melakukan banyak hal nih, mulai dari ngedesain sampai nge-share hasil desain kita supaya diterima oleh banyak orang. Kenapa sesuatu disebut desain? Karena ada unsur ya. Unsurnya itu adalah teks, ilustrasi, warna, shape itu bentuk, ada teksturnya, ada garis, ada ruang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian belajar yang namanya istilah nirmana, setelah ini saya akan ajarin apa itu nirmana ya. Jadi kalian akan temukan unsur-unsur itu harus ada dalam suatu desain. Kenapa biar disebut desain grafis? Karena itu ada unsur ini gitu ya. Sebenarnya nggak harus semuanya ada, tapi salah satu atau dari minimal 2 atau 3 lah ada gitu ya. Ada ilustrasinya, ada teksnya, itu udah disebut desain grafis. Lalu ada ilustrasinya, ada warnanya, ada bentuk yang kepake di situ, ada garis. Nanti kita akan buat sebuah kayak semacam inilah ya, studi kasus dari apa sih desain itu, seperti apa desainnya, unsur apa ya, unsurnya seperti apa sih yang ada di sini. Nah, teks udah pasti tahu lah ya, teks itu tulisan dari judul, subjudul, body copy, logo type, logo yang berbentuk tulisan. Ilustrasi itu gambar tangan, gambar digital atau fotografi bisa. Lalu dari warna itu ada layout dan komposisi ya. Ada shape itu adalah bentuk yang memiliki diameter dan lebar. Oh nih bentuk sih ya, maksudnya bentuk yang membuat sebuah volume. Shape ya, misalnya segitiga, simpel itu, lingkaran, kotak atau apapun lah itu ya.
Kalau tekstur adalah corak, misalkan tekstur kayu, tekstur ubin, tekstur tembok, itu adalah supaya bentuk itu terlihat seperti bisa diraba, itu kan ada teksturnya. Padahal ini cuma desain gitu ya. Atau bisa kalau kita gambar di tembok kan kita buat tekstur segala macam, ya gitulah. Lalu ada garis ya, garis tahulah menghubungkan antara satu titik dengan titik. Bisa kamu buat garis panjang, garis lurus, garis melengkung, macam-macam lah garis ya. Kalau nggak tahu garis ya gimana ya, bingung juga jelasinnya. Nah, pokoknya harus tahu lah apa itu garis ya. Ini garis nih merah, ini garis ya. Lalu ada ruang. Ruang itu adalah jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya ya. Dari bentuk yang kayak misalkan kita ngegambar, nah di sini nih ruangnya gede, terus gambarnya segini, nah ini ada jarak nih, jadi itu betul namanya ruang ya. Nah ini juga udah disebut dengan desain grafis karena ada tulisan, ada ilustrasinya, warna ada kan, merah, simpel lah gitulah ya, nggak usah ribet. Pokoknya desain grafis, desain dalam bentuk grafis. Nah setelah itu baru kita masuk ke medianya. Kita harus kenal nih medianya. Itu ada media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tempat pajang, atau media barang. Sebenarnya ada dua nih, luar ruang sama dalam ruang ya. Kita nyebutnya below the line, above the line ya. Kalau luar ruang adalah pertama media cetak dulu. Media cetak ini sebenarnya lebih ke arah nih dalam ruang ya, kalau dibilang majalah, surat kabar, buletin, banner, karena biasa di orang ngelihat itu di dalam ruangan. Kita nemukan majalah itu dalam ruangan ya. Pokoknya kayak gitulah, itu di dalam ruang. Kenapa sebutnya dalam ruang ya. Media luar ruang, media luar ruang itu yang kita lihat di jalanan, di luar, misalkan one way station. Nah itu biasanya kalau kita ngelihat di mobil yang suka ada gambarnya di kaca, itu one way ya. Lalu ada baliho itu gambar gede ya, spanduk, umbul-umbul, billboard, nah, segala macem. Itu yang kita lihat di jalanan. Kalau kita jalan kita lihat spanduk, gede banget gitu. Nah, itu gambar, itu desain. Ini medianya ya. Dan isinya adalah itu desain grafis ya. Media elektronik ya, ini sebenarnya masuk ke dalam ruang ya. Televisi, nah billboard itu ya, billboard yang ada TV gede banget di jalanan, nah itu luar ruang. Makanya kita nggak nyebut di dalam ruang karena sebenarnya rancu juga sih, karena ada beberapa media yang di luar ruang, di dalam ruang tetap sama. Ini yang disebutnya media elektronik. Flyer itu, flyer adalah media elektronik. Kenapa? Karena dia tayangnya di komputer, di handphone ya, karena melalui media elektronik. Lalu ada tempat pajang. Tempat pajang biasanya di etalase. Kalau kita ke minimarket ya, ada point of purchase di situ. Lalu kategori barang khusus ya, ada Gucci, batik, lukisan dan segala macam. Dan bisa teman-teman gambar di kaos, nah itu barang khusus. Gambar di mug, nah itu gambar khusus. Itu adalah medianya. Jadi bedakan antara desainnya dengan medianya ya. Kalau kita ngedesain medianya itu namanya mock up ya. Sebenarnya sih sebutannya desain grafis juga, karena kita ngelihatnya di komputer ya kan, bukan di, misalnya kita gambar mock up muk, nah, gambar muk yang ada desainnya di dalam muk itu, nah, itu gambar muknya, bukan muk asli. Nah, itu adalah desain grafis yang ada di media elektronik ya. Paham ya sampai sini ya. Nah kita masuk ke kategorinya. Kategorinya ada kategori printing, sesuatu yang dicetak. Lalu kategori web design yang ada di internet ya, halaman web segala macam. Kategori film, gambar yang bergerak, itu disebut desain grafis juga ya. Kita bisa CD, DVD, video klip, lalu multimedia atau YouTube lah segala macam. Lalu identifikasinya, menurut identifikasinya adalah seperti logo, corporate identity, EGD, environment graphic design. Itu apa ya, kalau dibilang seperti kita mengidentifikasikan ya. Misalnya gini deh, saya nyebut satu merek lah, ada minimarket, Alfamart, Indomart. Kalian bisa ngenalin tanpa ada tulisan Alfamart, Indomart dari apanya? Ya tepat sekali, dari warnanya ya.
karena warnanya Alfamart, Indomaret itu ada keciri. Nah, itu yang disebut dengan identifikasi, bisa dari logo. Nah, EGD ini ya, grafik lingkungan sebutannya, itu disebutnya grafik karena dia ada di lingkungan ya. Gambar tadi cirinya Alfamart, Indomaret itu ada di gedungnya misalkan, di temboknya gitu. Nah, itu namanya EGD. Nah, itu nyebutnya. Kalau corporate identity itu kayak semacam apa ya, company profile ya, keterangan tentang buku, terus seragamnya perusahaan itu, topinya. Kita bisa kenal nih kasir Indomaret sama Alfamart beda kan, karena apa, seragamnya. Nah, itu di besok ke corporate identity. Nah, yang udah pasti bedain adalah logonya. Kenapa kita sebut Indomaret, kenapa kita sebut Alfamart, karena emang logonya menuliskan itu gitu. Logo Indomaret seperti ini, logo Alfamart seperti ini. Itu identifikasi ya. Lalu ada desain produk ya. Menurut desain grafis, menurut kategorinya bisa disebut sebagai desain produk. Biasanya muncul di beberapa produk lalu kemasan. Ya, kita kenal adalah awal nih kayak kemasan Indomie ya kan, Indomie goreng, Indomie, karena saya sering makan mie kan. Teman-teman juga pasti kenal lah, Indomie goreng, Indomie rebus kayak soto, Indomie apalagi kari ya. Itu tiga itu aja dulu deh. Indomie goreng biasanya putih kemasannya, terus kari kuning, lalu Indomie soto hijau, lalu ditiru lagi oleh Supermie, warnanya sama, goreng itu warna putih, kuning, hijau, lalu ditiru lagi mie sedap. Nah gitu. Jadi itu tergantung dari kemasan dan desain produk, itu pengaruh ya. Desain grafis itu pengaruh ya. Lalu ada programnya. Nah, untuk bikin sebuah grafis yang bagus, teman-teman harus belajar yang namanya software program grafis, pengolah grafis ya. Nah, setelah ini, rencananya Mas No nih dan teman-teman ya, akan ngajarin teman-teman semua ya, tadi Mas No dan teman-teman Mas No maksudnya akan ngajarin teman-teman semua yang lagi nonton di sini untuk belajar ngedesain pakai software ya, minimal bisa Photoshop atau Corel Draw lah. Atau nanti kita akan lanjut nih ke animasi ya, karena saya kan kalau ngajar di sekolah terbatas ya, murid saya cuma segitu. Tapi kalau kayak saya ngajarin di internet, wah murid saya bisa banyak nih ya. Jadi kalau suatu saat kenal, ketemu saya tiba-tiba nyapa saya nggak kenal ya, saya mohon maaf karena emang murid saya udah banyak gitu. Sombong banget gitu. Nggak juga lah. Ya gitu ya. Jadi program pengolah grafis itu banyak dan beda-beda tergantung dari kategori yang tadi saya jelasin. Nah, bisa kan kita mau membuat grafis untuk misalnya majalah atau spanduk, berarti di situ ada grafis pengolah tata letak kita nyebutnya ya. Biasanya kita pakai namanya Photoshop ya. Ya, jadi tata letak itu adalah layout ya. Kita kalau orang desain nyebutnya layout. Jadi biasanya untuk bikin brosur, spanduk, poster, pamflet dan lain-lain segala jenisnya. Nah, program itu mampu mengatur penempatan teks. Sebenarnya nggak harus Photoshop, teman-teman ngedesain pakai yang namanya Microsoft PowerPoint pun sudah bisa, karena itu bisa diletakin ya. Misalnya teksnya pindahin ke sini, teksnya pindahin sini, gambarnya sebelah sini, warnanya di sini, elemen apa tadi, shape-nya di sebelah sini ya gitu. Itu tata letak ya. Nah, ada banyak selain Photoshop, kita nyebutnya Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Ventura, Microsoft Publisher, WordExpress dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada aplikasi pengolah vektor. Nah, tadi bitmap. Saya harusnya jelasin bitmap dulu baru vektor ya. Tapi nanti di akhir saya akan jelasin. Jadi aplikasi pengolah vektor sama dengan aplikasi pengolah tata letak, cuma bedanya adalah gambarnya solid. Solid itu adalah ketika digedein nggak pecah ya, ke gambarnya tajam dan segala macam gitu ya. Nah, aplikasi pengolah vektor banyak ya, karena banyak tapi khusus gitu ya, karena nggak sembarang yang bisa sebenarnya. Ini orang-orang khusus, biasanya ilustrator yang biasa bikin ilustrasi ya, dia bisa pakai Adobe Illustrator, Beneva Canvas, Corel Draw, Macromedia Freehand, Meta Creation Expression, Micrographic Designer dan lain sebagainya ya. Ini pengolah vektor. Vektor itu adalah gambar yang solid, gambar yang benar-benar kalian akan ngegambar bener. Misalkan kalian nyari logo stasiun TV misalnya Indosiar lah ya,
gambar stasiun TV itu kalau kalian nyari di internet udah jadi bentuk gambar, kalian tinggal pindahkan ke Photoshop ya. Tapi kalau kalian butuh gambarnya gede, itu akan pecah ya. Kalau pecah kan gambar itu nggak akan solid kalau digedein gitu ya. Nah setelah itu baru kalau kalian mau gambarnya nggak pecah, kalian harus gambar di aplikasi vektor. Kalian gambar ulang di situ, gambar logo itu dari nol, bikin kotaknya, bikin tulisannya segala macam. Makanya kenapa dibilang ini vektor, karena emang benar-benar gambarnya solid ya, garis program yang termasuk dalam kelompok. Jadi vektor itu make unsur matematika lah, kalau hitung-hitungannya titik ini ke sini lah. Tapi nggak usah mikirin itu karena itu udah ada softwarenya, udah software yang itu. Nah ada lagi aplikasi pengolah pixel. Pixel itu titik-titik, nah, sebenarnya sama sih kayak tadi vektor, ada garis, itu ada pixel. Pixel itu ya jatuhnya ke bitmap tadi ya, dia bisa ngatur tata letak, bisa, tapi gambarnya nggak solid seperti vektor. Dia adalah pengolah Photoshop, Corel Photo Paint, Macromedia Express ya, banyak dari kita coba. Tapi yang umumnya adalah Adobe Photoshop. Lalu ada aplikasi pengolah video. Pengolah video biasanya dipakai untuk membuat suatu desain yang bentuknya bergerak ya. Karena udah gambar desain, misalkan tulisan judul logo mau sebuah film muncul kan, tulisan bergerak, ada gambar atau segala macam. Nah itu kita bikin itu nggak bisa pakai Photoshop. Sebenarnya bisa, tapi nggak bisa maksimal ya. Kita harus buat pakai aplikasi pengolah video. Softwarenya bisa Adobe Premiere, ada After Effects, Movie Maker, Showbiz, Power Director, Vegas. Yang di komputer ada, di laptop, di handphone ada Filmora, ada KineMaster ya, segala macam dan lain-lain. Lalu ada aplikasi pengolah multimedia. Beda ya, kalau tadi video, ini adalah multimedia. Multimedia adalah sesuatu yang kita bisa sebut sebagai ya interaktif ya, bisa sambil ngobrol. Misalnya kita bikin animasi, itu kan interaktif ya. Kalau tadi kan pengolah video tuh, kalau video biasanya kita syuting bentuknya video orang lari, kita kasih judul film atau segala macam. Nah bedanya kalau ini adalah kita buat animasi, terus teksnya bergambar, tulisannya bentuk jalan segala macam. Nah itu animasi dan lebih interaktif dan atraktif ya. Nah gitu, maka kenapa disebut multimedia. Nah softwarenya itu adalah Adobe Flash, Multimedia Builder, Ezedia, Hyper Studio, 3D Max, Cinema 4D, Blender ya, Ovation Studio dan lain-lain. Nah ada dua jenis grafis dari tadi ya yang kita bahas. Kita kategorikan jadi dua jenis grafis, grafis statis dan grafis dinamis. Statis itu yang gambarnya tidak bergerak, dinamis adalah yang gambarnya bergerak seperti animasi dan segala macam. Nah tadi nih grafis vektor. Nah saya akan jelasin vektor dulu. Kelebihannya adalah gambar yang dibentuk adalah garis kurva berdasarkan rumus matematik. Nah saya bilang tadi nggak perlu kita ngitung-ngitung karena sudah ada software yang ngitung itu, sehingga tetap utuh apabila gambar diperbesar, jadi nggak akan pecah. Sifatnya resolusinya itu independen, kualitas tidak tergantung resolusinya. Resolusi kita bisa ubah-ubah tapi tetap kualitasnya sama. Nah nyimpennya dia akan pakai nama softwarenya. Misalkan kita Corel Draw, nyimpennya CDR, kita pakai Illustrator, ya udah titik AI, bisa gambar titik AI, itu jadi extension filenya akan ngikutin softwarenya. Ruang yang kita butuhkan itu kecil. Ruang maksudnya di sini adalah filenya, hasil filenya ketika kita save dia kecil. Dan umumnya untuk menggunakan desain master seperti tag dan logo ini disarankan banget untuk menggunakan vektor. Bagi teman-teman yang bergerak di clothing, distro segala macam, supaya apa? Pemecahan warnanya tuh gampang. Kalau pakai vektor tuh enak. Nah, lalu ada namanya grafis bitmap. Bitmap tadi lawannya vektor ada bitmap. Dia merupakan kumpulan pixel atau titik-titik. Ya, kalau kita gedein gambar itu ada titik-titik. Nah, coba kalau nggak percaya teman-teman tempelin matanya di layar komputernya atau di layar handphone. Dia ada titik-titik kecil yang isinya warna. Warnanya cuma 3 RGB, red, green, blue ya. Lalu di sama komputer di panel
LCD-nya dia membuat gradasi warna yang akhirnya jadi grafis. Nah, kelebihan dan kelemahannya nih, pertama pecah saat diperbesar karena emang cuma titik-titik doang kan. Jadi kalau titiknya kecil, digedein ya tetap kelihatan pecah. Gradasi warna lebih luas dan nyata karena titik-titiknya memiliki warna tertentu. Nah, warnanya dia lebih bisa banyak dibandingkan gambar vektor. Gambar vektor emang cuman CMYK kalau saya bilang. RGB juga bisa seperti, tapi warnanya nggak bisa lebih terang dari gambar bitmap. Ya. Bedain sama kamu baca di majalah dengan baca di koran ya. Warnanya akan beda. Sama seperti grafis bitmap dan vektor. Nah, yang ketiga adalah bersifat resolusinya itu dependen. Jadi kalau udah pakai titik resolusinya sekian, kita kecilin atau kita gedein, gambarnya akan berubah, kualitasnya akan berubah. Beda dengan vektor, vektor nggak akan berubah ya. Objek gambar dibentuk di kumpulan titik kecil yang disebut piksel, nyaman dipakai untuk gambar dengan efek bayangan yang halus. Jadi bisa bikin banyak efek macam-macam. Tapi ya itu kelemahannya adalah resolusi segitu udah paten, nggak bisa digede kecilin lagi. Kecuali nanti ada, biasanya kita sebutnya ada istilahnya kalau ini apa? Ya toleransi ya, ada toleransinya berapa piksel, misalnya dari 100 piksel ke 200 piksel mungkin toleransinya 50. Dari 100 piksel kita ubah ke 150 piksel masih aman. Tapi kalau udah 2 kali lipat ya 200 masih enggak. Kayak gitu ya. Itu namanya toleransi ya. Lalu ada file yang disimpan dalam format yang umum. Nah, format umum ini maksudnya buat semua device tuh kebuka. Biasanya JPEG, BMP, PNG, PDF ya. Itu di semua software bisa dibuka. Bener kan? Kita buka JPEG di Corel, kita buka JPEG di Photoshop, kita buka JPEG di AI, itu bisa tanpa perlu software juga kita bisa buka ya kan. JPEG di WA bisa kita buka gambar, bisa buka JPEG di Google. Nah, kayak gitu ya. Jadi tanpa perlu software kita bisa lihat JPEG langsung dari galeri di handphone atau file di komputer gitu kan. Nah, jadi umum formatnya file bitmap itu. Umumnya penggunaan ini untuk desain publikasi. Nah, jadi sebenarnya kalau buat bikin kayak brosur, bikin yang kecil-kecil itu foto, sebenarnya spanduk juga bisa, masih aman lah. Publikasi lah intinya buat iklan segala macam. Nah, saya saranin bitmap itu lebih bagus. Kalau yang tadi vektor tuh lebih solid untuk bikin logo atau tulisan-tulisan tipografi segala macam. Nah, ini contoh sederhana gini, ini bitmap nih. Walaupun gambarnya kayak gini, tapi ketika digedein dia akan jadi titik seperti ini ya. Nah, vektor gini, kita kelihatan kecil sih, tapi kita gedein tetap solid ya gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalian harus tetap semangat ya. Intinya kalau saya ngajarin teman-teman nggak harus ngikutin apa yang saya kasih tahu, ambil yang benar, yang nggak benar buang ya, pilih aja. Intinya adalah work hard, play hard, dan istirahat. Kalau kamu sudah kerja keras, mainnya juga harus jauh, jangan di situ-situ aja. Tapi kalau udah capek, waktunya istirahat. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan menyempatkan waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and share kalau emang benar bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya atau di konten selanjutnya. Bye bye.